Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 12 kami, saya akan menampilkan final project logistik minyak dan gas yang berjudul penerapan metode saving matrix dalam penjadwalan dan penentuan rute distribusi premium di SPBU Malang. Selanjutnya, pada latar belakang kali ini, distribusi bahan bakar minyak BBM merupakan bagian penting dari sistem logistik energi yang bertujuan menjamin ketersediaan BBM di titik konsumsi secara tepat waktu, aman, dan efisiensi. Proses distribusi BBM umumnya menggunakan armada mobil tangki yang beroperasi dari depot atau terminal BBM menuju beberapa SPBU dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan, jarak tempuh, waktu pengiriman, dan permintaan masing-masing SPBU. Pada studi kasus kali ini, peneliti menemukan studi kasus pengiriman BBM dari depot atau terminal BBM ke 15 titik SPBU yang berada di Malang dengan depot atau terminal BBM yang berada di Malang. Pengiriman dilakukan menggunakan truk tangki, namun studi kasus ini tidak diberikan informasi mengenai truk jenis apa yang digunakan dalam pengiriman. Total banyak permintaan yaitu 654 KL dengan masing-masing 327 KL. Baik Pertalite maupun Pertamax secara umum dibutuhkan 90 kompartemen dalam mengirimkan total permintaan tersebut. Apabila permintaan dikirimkan di waktu yang bersamaan, peneliti akan mencoba dua skenario dalam studi kasus pengiriman ini, yaitu skenario pertama akan menggunakan satu jenis truk, yaitu truk tangki berkapasitas 32 KL dengan batas 30 unit kendaraan, dan skenario kedua akan mencoba tiga jenis truk tangki yaitu 16, 24, dan 32 KL. Hal ini digunakan agar mengetahui optimalisasi truk tangki yang digunakan dengan beberapa aspek penting dan pertimbangan seperti total jarak, total waktu, dan jumlah kendaraan. Tujuan peneliti mencari efisiensi dari pengiriman terminal BBM Malang ke 15 titik SPBU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada teori terkait. Jadi pada distribusi ini adalah merupakan komponen penting dalam manajemen rantai pasok yang berkaitan dengan beberapa aktivitas seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian aliran barang dan jasa mulai dari titik asal menurut Chandra dan Sarma 2019. Distribusi tidak hanya berkaitan dengan transportasi dan pergudangan, dan juga menyangkut pada seluruh proses rantai pasok untuk mencapai efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Efisiensi distribusi menjadi fokus utama dalam logistik karena secara langsung mempengaruhi biaya operasional perusahaan serta juga menjadi waktu pelayanan kepada konsumen hingga menuju kepada konsumen akhir. Nah, untuk selanjutnya pada penelitian tugas kali ini kita memakai software ArcGIS. Software ArcGIS ini merupakan sistem berbasis komputer yang mampu mengelola dan menampilkan secara visual data spesial untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks logistik, ArcGIS memungkinkan perusahaan untuk memvisualkan jaringan jalan, lokasi pelanggan, serta jarak antar titik distribusi secara lebih aktual. ArcGIS sebagai salah satu alat yang dimanfaatkan dalam penelitian optimasi distribusi, dengan menunjukkan bahwa penggunaan ArcGIS dalam analisa rute distribusi mampu membantu perusahaan dalam menentukan rute yang paling pendek berdasarkan kondisi jaringan jalan secara aktual. Nah, dengan mengintegrasikan ArcGIS dan model optimasi rute, perusahaan dapat mengurangi jarak tempuh distribusi dan juga perusahaan dapat menekankan biaya transportasi secara signifikan. Boleh next? Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh saya terkait metode penelitian pada kali ini. Eh, Metode penelitian ini menggunakan pendekatan vehicle routing problem untuk mengoptimalkan rute distribusi kendaraan dengan tujuan meminimalkan total jarak tempuh, jumlah kendaraan yang digunakan, dan waktu tempuh yang di, eh,
dijalankan untuk menciptakan efisiensi dari sisi operasional. VRP menjadi model untuk mencari masalah optimasi dalam studi kasus pengiriman BBM dari terminal BBM menuju 15 titik SPBU yang berada di Malang. VRP juga dapat melakukan hasil yang lebih kompetitif dengan skenario-skenario dibandingkan metode-metode pendekatan lainnya. Nah, metode ini dimulai dari kita mengobservasi paper yang akan kita cari tahu, lalu kita lakukan pengumpulan data daripada paper dan ditambah dengan literature review. Lalu kita memilih penggunaan metode VRP serta penyesuaian data yang akan dilakukan pada software ArcGIS. Lalu kita akan menginput data menggunakan metode ArcGIS dan sampai penyelesaian, sampai keluaran output, dan selanjutnya kita akan melakukan penarikan kesimpulan. Untuk selanjutnya ada data collection. Nah, pada data collection ini terdapat beberapa tabel. Nah, yang pertama itu mungkin ada tabel 1 permintaan produk setiap SPBU. Nah, untuk tabel ini, tabel permintaan produk setiap SPBU ini kita dapatkan dari paper yang kita ambil. Nah, yang kedua ada tabel titik lokasi setiap SPBU. Nah, pada tabel titik setiap SPBU ini ada titik permintaan. Titik demand ini kita dapatkan dari paper. Nah, untuk selanjutnya di sebelahnya ada koordinat. Nah, untuk koordinat ini kita dapatkan dari Google Maps dari setiap SPBU-nya. Boleh next? Oke. Untuk data selanjutnya, data collection selanjutnya ada tabel yang ketiga. Nah, tabel ketiga ini ada penyesuaian data. Untuk penyesuaian data ini kita ambil dari paper juga. Nah, untuk yang data keempat adalah jumlah ketersediaan kendaraan dari setiap jenis kendaraan pada skenario yang pertama. Nah, untuk skenario yang pertama ini kita dapatkan juga dari sebuah uh, asumsi yang kita gunakan pada skenario yang pertama ini, dan yang ke tabel selanjutnya yang kelima ini jumlah ketersediaan kendaraan dari setiap jenis skenario kedua. Nah, untuk tabel kelima ini adalah skenario yang kedua yang kita pakai dengan kendaraan truknya yang kita pakai 32 kilo dengan jumlah kendaraannya 30. Nah, yang tabel keenam di data collection ini ada titik lokasi depot. Nah, untuk titik lokasi depot ini kita pakai dari Depot Malang, dan juga untuk koordinatnya kita ambil dari sesuai dari Google Maps di SPBU-nya. Oke, boleh next untuk selanjutnya. Oke, baiklah. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan uh, out, ArcGIS, bentuk visualisasi rute yang diberikan oleh ArcGIS tersebut dengan yang kita coba 2 kali skenario. Gambar ini menghasilkan rute optimal secara visual pada studi kasus pengiriman BBM dari depo terminal Malang ke 15 titik SPBU yang ada di Malang juga. Terdapat 2 skenario yang kita coba pada kita untuk mencari optimalisasi. Meskipun hasil rute tersebut adalah rute yang paling optimal. Skenario yang akan dilakukan yaitu skenario pertama menggunakan 3 jenis kendaraan, 32 kilo, 24, dengan 24 kilo dan 16 kilo, dan skenario kedua yang hanya menggunakan tangki 32 kilo. Boleh next, teman? Oke, ini adalah hasil dari skenario pertama menggunakan 3 jenis truk tangki. Nah, dapat dilihat pada skenario pertama ini eh, diketahui bahwa total kendaraan yang digunakan itu 21 kendaraan. Dengan jenis kendaraan yaitu 10 truk tangki dengan 32 kiloliter, 10 truk tangki dan 24 kiloliter, dan 1 truk tangki 16 kiloliter. Dan total waktu yang ditempuh selama pengiriman itu mencapai 25 jam. Dan dengan jarak yang ditempuh 197,5 kilometer untuk skenario ini. Next. Selanjutnya,
Inilah hasil skenario kedua dengan hanya kendaraan 32 tangki 32 kiloliter. Skenario kedua ini menggunakan jenis truk tangki 32 liter menampilkan total lebih dari 10 truk tangki dan dengan jenis 32 kiloliter itu. Nah, hasilnya adalah 24 kendaraan truk tangki. Namun jika dijumlahkan maka menghasilkan hasil yang lebih optimal dengan total waktu 13,7 jam dengan total jarak tempuh 182,7 kilometer. Skenario ini menghasilkan hasil yang lebih efisiensi secara waktu dan jarak, akan tetapi menggunakan kendaraan yang berlebih dengan kuantitas yang besar. Next, teman-teman. Nah, ini adalah perbandingan dari kedua skenario tersebut. Dapat dilihat skenario A dan skenario B mengalami jarak yang sangat signifikan. Mengalami total waktu yang sangat signifikan. Skenario A menghasilkan 25 jam, sedangkan skenario B menghasilkan 13,7 jam. Dan jarak yang sebenarnya tidak cukup jauh ya, 197,5 kilometer dan 182,7 kilometer. Dan total kendaraan sebenarnya skenario B menggunakan kendaraan 32 kiloliter. Nah, membandingkan kedua skenario tersebut terhadap tiga aspek yang kita mempertimbangkan tiga aspek. Total waktu, total dapat dikatakan di total jarak. Secara tidak langsung, hal ini perencanaan atau biaya investasi untuk ketersediaan truk. Dapat dilihat pada grafik tersebut ya, teman-teman. Next. Dan selanjutnya pada bagian kesimpulan ini, peneliti ini penelitian ini hanya dilakukan mempertimbangkan tiga aspek: total jarak, total waktu, dan total jumlah kendaraan. Namun pada skenario kedua ini dilakukan keterbatasan kendaraan. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan menambah batasan-batasan penelitian dan variabel pertimbangan seperti biaya ataupun jadwal pengiriman. Penelitian ini jelas lebih mengunggulkan skenario kedua karena melihat dari grafik yang ditampilkan dan tabel hasil pada tabel 8 lebih efisien karena mengunggulkan dua dari tiga aspek dengan tidak mempertimbangkan biaya investasi, ketersediaan truk, dan penyewaan truk. Perbaikan dan penelitian ini dapat ditingkatkan dengan menambah pertimbangan dari segi aspek biaya dan memungkinkan dengan batasan-batasan lainnya dalam penelitian. Selanjutnya, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.